Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat terbesar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling kita harapkan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini senantiasa dijaga di dalam hati kita, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, sehat ataupun sakit, terutama di hembusan-hembusan terakhir kehidupan kita di kehidupan dunia, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, mati adalah sebuah keniscayaan dan keharusan bagi mereka yang hidup. Namun seorang muslim, mereka berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam dan iman ini terus terjaga, terus dibawa sampai akhir hayat kita. Agar kalimat tauhid selalu kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Agar kita menegakkan di dalam kehidupan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini yang berusaha kita hidup dan berusaha kita tegakkan di dalam setiap hembusan nafas di kehidupan kita. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyul ladzi la yamut. Zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sedangkan wal jin wal insu yamutun. Jin dan manusia semuanya mati. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Langit dan bumi dan semua apapun yang ada di dalamnya dan di antara keduanya tidak akan bisa berdiri dengan tegak tanpa daya dan upaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga kita berupaya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalimat terakhir yang kita ucapkan di akhir kehidupan kita di kehidupan dunia adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dan di antara hikmah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah kajian rutin kita ini adalah di samping kita mempelajari ilmu agama dan kita memperbaiki pemahaman kita, iman kita, memupuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesetiaan kita kepada agama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping kita mendapatkan keberkahan ilmu ini, kita juga mendapatkan keberkahan saling tahu akan kondisi dan keadaan kita satu dengan yang lainnya. Saudara kita satu dengan yang lainnya. Sebagaimana misalnya di antara kita ada yang sedang sakit, ada yang ditimpa musibah atau yang lainnya, kita masih saling terhubungkan satu dengan yang lainnya. Masih saling kabar mengkabari. Subhanallah, begitu sedihnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam salah satu organisasi yang ana ada di dalamnya, subhanallah, salah satu pengurus intinya meninggal dunia di tanggal 12. Dan ana baru tahu baru kemarin. Dan semua bukan ana saja, tapi semua pengurus yang lainnya baru tahu baru kemarin. Ketika kita dapat kabar, kita terkejut. Kita subhanallah, dan kemudian kita saling bertanya, kenapa kok terlambat informasinya? Karena qadarullah ternyata sang istri juga sedang dirawat dengan penyakit yang sama karena wabah ini. Dan beliau pun baru sembuh walillahil hamd.
sehingga baru bisa memberikan kabar-kabar baru kemarin. Dan akhirnya Ana sampaikan pentingnya, perlunya ada kajian-kajian rutin walaupun secara online yang seperti ini, agar kita saling tahu satu dengan yang lainnya, kondisi kita dengan satu dengan yang lainnya. Sehingga setidaknya, walaupun kita mungkin tidak bisa memberikan berupa bantuan, berupa materi atau yang lainnya, setidaknya adalah doa. Adalah doa, munajat, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa seorang muslim untuk saudaranya muslim yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jaga ini. Kita jaga, semoga kajian ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita melakukannya secara online. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari majelis ilmu ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih juga kita mengkaji di antara materi yang terpenting dari materi ilmu agama ini, yaitu sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ana pribadi juga berterima kasih ke antum semuanya, terutama kepada panitia yang dengan sebab antum kajian ini terselenggara. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika antum ikhlas menjaga niat ini karena Allah Subhanahu wa taala, ad-dalu ilal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain seperti orang yang mengerjakannya. Seperti orang yang mengerjakannya. Itu di antara keberkahan menjadi panitia-panitia kajian online maupun offline. Karena bahkan itu bisa jadi pahalanya malah lebih besar dari ustadznya. Karena antum tidak pernah tahu niatan-niatan di balik apa yang disampaikan oleh sang ustadz. Tapi insya Allah yang di belakang layar, insya Allah niatnya terjaga. Insya Allah niatnya berusaha untuk tidak diketahui oleh orang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub. Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Maha tahu akan segala sesuatu yang gaib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selesai kajian sirah kita tentang Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembahasan kita terakhir tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak ketika Mi'raj, dan penjelasan para ulama akan hal ini telah kita tegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Karena belum adanya kesiapan fisik yang cukup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala itu. Namun nanti pada yaumul qiyamah, ya, di surga kelak, nikmat yang terbesar bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, bersinar karena melihat kepada wajah Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, dan dengan redaksi yang serupa diriwayatkan secara mutawatir oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu an salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubi syams faf'aluhu. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, yang kalian tidak akan berkerumun, berdesak-desakan untuk melihatnya. Maka jika kalian bisa, jangan sampai kalian dikalahkan, jangan sampai kalian meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Artinya, kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga sebagaimana orang melihat bulan. Bukan arti Allah seperti bulan, tapi dalam konteks melihatnya, yang siapapun yang ada di belahan bumi tidak saling berdesakan satu dengan yang lainnya ketika melihat bulan. Demikian pula nanti pada yaumul qiyamah, di jannah kelak, di surga kelak, seorang mukmin, seorang muslim, siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun level mereka, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan saling berdesakan satu dengan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian setelah pembahasan ini, setelah Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi turun ke bumi bersama malaikat Jibril alaihissalam dari langit ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa, Nabi SAW naik burak menuju kota Mekah didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan sampai ke kota Mekah sebelum subuh. Tentang mukjizat ini telah kita ulangi, telah kita bahas secara berulang-ulang, dan juga telah disampaikan dalam beberapa kajian sebelumnya bahwa Mi'rajnya Nabi ke langit tidak mengendarai burak. Mengendarai burak adalah dari Mekah ke Al-Aqsa dan kemudian baliknya dari Al-Aqsa ke Mekah. Adapun naik ke langit tidak menggunakan burak. Dalam perjalanan pulang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Saya bacakan terjemahan hadisnya saja karena cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Aku melewati rombongan Bani Fulan. Dan karena cepatnya larinya burak, membuat salah satu onta mereka lari. Ya, lari tunggang langgang karena terkena cepatnya larinya burak ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, maka aku pun memberitahu kepada mereka. Aku tunjukkan kepada mereka kemana onta mereka itu. Saat itu, aku dalam perjalanan ke negeri Syam. Dan ketika aku balik dari negeri Syam, aku sampai di Dajnan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satu gunung di sisi Tihama. Aku melewati rombongan Bani Fulan ini, dan aku dapati mereka sedang tidur. Mereka memiliki satu periuk, mereka satu tempat wadah minum, yang mereka tutupi dengan sesuatu. Aku ambil wadah minum, aku buka wadah minum itu, dan aku meminum darinya. Aku minum itu. Nanti kita akan bahas, mungkin ada orang bertanya, ini bukan hak Nabi SAW, kenapa diminum oleh Nabi SAW? Kita akan membahas hal itu. Setelah itu aku menutup kembali, sebagaimana semula. Dan di antara rombongan ini, di antara rombongan itu, ada seekor onta, ya pemimpin rombongan ini, dipimpin adalah seekor onta, yang di onta ini ada 2 kantong besarnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 kantong besar untuk mengisi barang-barang yang dipikul oleh onta tersebut. Yang satu kantongnya berwarna hitam, yang satu warna putih ke hitam. Yang satu warna hitam, satunya lagi putih yang warna abu-abu. Ya, itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum dari air yang tertutup tersebut, padahal bukan hak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang di masa jahiliyah, di masa Arab jahiliyah terdahulu, mereka membolehkan satu dengan yang lainnya untuk meminum. Misalnya ada pengembala kambing, ya pengembala kambing yang menggembalakan banyak kambingnya, dan otomatis di antara kambing-kambing itu ada kambing yang sedang menyusui. Maka siapapun musafir yang lewat boleh minum dari susu tersebut, dari susu kambing itu. Susu saja seperti itu, apalagi air. Ya, susu saja seperti itu, apalagi air. Selalu pemilik kambing dan domba ini, mereka mengisyaratkan kepada para penggembalanya, siapapun pengembara, siapapun musafir yang lewat ke peternakan kita, ke tempat kambing kita, dan dia ingin minum susunya, beri minum. Beri minum. Untuk diberi minum, beri minum kepadanya. Ini adalah kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu. Maka terlebih lagi tentang masalah air. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan,
Selesai Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di malam yang sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam balik, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perjalanan beliau, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang rombongan yang beliau temui. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis itu, di malam aku Isra, kata Nabi SAW. Seringkali, ya, ketika Nabi SAW menyebut Lailata usriya bi, malam aku Isra, bukan arti Isra dan Mi'raj di malam yang berbeda. Ya, itulah Nabi menyebut Isra, konteksnya juga ada Mi'raj di sana. Dan ini telah kita bahas pada awal pembahasan kita beberapa pertemuan sebelumnya. Juga nanti kita akan bahas hikmahnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu momen dan momen-momen lain yang beliau lihat dan beliau temui di dalam malam Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj ini secara bertahap, karena memang kadar keimanan dan penerimaan kaumnya. Yang nanti insya Allah kita akan bahas hikmah-hikmah di balik kisah Isra dan Mi'raj ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika di pagi harinya di kota Mekah, kata Nabi SAW, "Araftu anna an-nasa mukadzibiyya." Aku sadar bahwa mereka pasti akan mendustakanku. Faqa'adtu mu'tazilan hazinan. Aku duduk dengan penuh kesedihan. Famarra aduwullahi Abu Jahal. Faja'a hatta jalasa ilayya. Dengan duduk dengan sedihnya, baru Mi'raj Nabi SAW. Tiba-tiba Abu Jahal lewat. Dan kemudian duduk di sebelah. Dan dia berkata seperti orang yang mengolok-olok, menghina Nabi SAW. Dia bertanya, "Ya Muhammad, hal kana min syai'?" Apa terjadi sesuatu, wahai Muhammad? Qultu na'am. Kata Nabi SAW, iya. Wa ma huwa? Apa yang terjadi? Innahu usriya bi al-laila. Semalam aku melakukan perjalanan. Diberjalankan. Diajak pergi. Semalam. Ila aina? Ditanya oleh Abu Jahal. Kemana? Ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Al-Aqsa di Palestina. Thumma asbahta baina adharina. Kemudian engkau di pagi hari sudah bersama kita saat ini? Naam, kata Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan, dia tidak menunjukkan seperti orang yang mendustakan. Dia khawatir nanti jika mendustakan di depan Nabi berduaan saja, dia khawatir akan ada klarifikasi. Maksud saya, khawatirnya Abu Jahal akan merubah atau menarik omongannya. Maka Abu Jahal pun berkata, "Ara'aita idz da'autu qaumaka an atuhaddithuhum bima haddatsani?" Wahai Muhammad, menurutmu jika saya panggil kaummu, maukah kamu menceritakan kepada mereka sebagaimana engkau menceritakan kepada aku? Maka Nabi SAW berkata, "Na'am." Iya. Maka Abu Jahal laknatullah alaihi berkata, "Ya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay." Wahai kalian suku keturunan Ka'ab bin Lu'ay, Quraisy, kemari. Maka mereka pun berkumpul di majelis. Mereka duduk bersama di mana ada Nabi SAW dan Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun berkata, "Hadits qaumaka bima haddatsani ya Muhammad." Sampaikan kepada kaummu sebagaimana engkau menyampaikan kepada aku. Maka Nabi SAW bersabda, "Inni usriya bil lailah." Semalam aku diajak jalan, diajak pergi. Mereka pun bertanya, "Ila aina?" Kemana wahai Muhammad? Ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Thumma asbahta baina dhahranina. Dan engkau di pagi hari bersama kami, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Maka orang musyrikin heboh dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Mereka membesar-besarkan masalah ini. Kemudian sebagian bersuit, ya, mereka bersiul, sebagian bertepuk tangan, sebagian meletakkan tangannya di atas kepalanya dengan bentuk keheranan, ya, sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang disampaikan oleh
Nabi kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Ini fitnah yang besar. Sehingga sebagian yang baru masuk Islam murtad keluar dari Islam. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami jadikan apa yang kamu lihat, yang kami tunjukkan kepadamu, kecuali sebagai ujian bagi umat manusia. Demikian pula dengan pohon yang terkutuk yang ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pohon zakum. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami ancam mereka dengan itu, namun itu tidak membuat mereka semakin takut, tapi malah membuat mereka semakin sombong, semakin melampaui batas dengan melampaui batas yang sangat besar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Ada sebagian orang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mereka berkata, "Ya Abu Bakar, hal laka fi sahibik yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis wa shalla fihi wa raja'a ila Makkah fi lailah?" Sebagian orang-orang musyrikin Quraisy itu mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan temanmu? Dia mengklaim dia melakukan perjalanan di malam ini ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, dan kemudian dia sholat di sana, dan di malam yang sama dia balik ke kota Makkah." Maka Abu Bakar mengatakan, "Innakum tukadzibuna alaihi." Kalian berdusta atas nama Muhammad, kata Abu Bakar. "Bala, ha huwa hadaka fil masjid." Benar, dia menyampaikan ini di masjid. Yuhadditsu bihin nas, menyampaikan ini kepada semua manusia. Maka Abu Bakar pun berkata, "Wallahi la in kana qalahu laqad sadaq." Wallahi, andai kata betul itu yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia benar. Dia benar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa radhiyallahu an Abi Bakr As-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir sahabati ajma'in. Kemudian mereka bertanya, "Atusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih?" Kamu membenarkan kepadanya walaupun dia mengatakan dia berangkat ke Baitul Maqdis dan balik lagi ke kota Mekah sebelum subuh sudah ada di kota Mekah? Qala na'am, fama yu'jibukum min dhalik? Ya, kenapa kalian heran? Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dhalik. Aku membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang lebih jauh dari itu, lebih dahsyat dari itu. Usaddiquhu bi khabaris sama'i ya'tihi fi ghadwatin aw rawha. Aku membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berita yang datangnya dari langit, yang datang pagi dan sore hari. Fa hadza ab'adu mimma ta'jabuna min. Ini lebih jauh dari apa yang kalian herankan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Nabi Allah, ahaddatha haula'il qaum annaka ji'ta Baitul Maqdis hadhihi al-lailah?" Wahai Nabi Allah, benarkah engkau menyampaikan kepada mereka bahwa engkau baru datang dari Masjidil Aqsa malam ini, dari Baitul Maqdis? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya, benar. Aku baru pulang dari Baitul Maqdis. Faqala Abu Bakar, "Sadaqta." Abu Bakar berkata, "Engkau benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Wa anta ya Aba Bakrin As-Siddiq." Engkaulah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Maka sejak itu beliau disebut dengan As-Siddiq wa Imamus Siddiqin. Disebut As-Siddiq dan imamnya orang-orang yang siddiq. Martabat dan derajat yang lebih tinggi dari syuhada dan semua orang-orang saleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau tidak wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Beliau wafat seperti wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Umar atau Utsman atau Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Namun beliau menjadi mulia dan lebih dari semua sahabat yang lainnya. Sehingga jika dikatakan sahabat Rasulullah ketika itu, ketika para sahabat lagi hidup, karena Rasulullah SAW ma'a sahibihi, Rasulullah SAW bersama sahabatnya, maka tidak lain nama ini, gelar ini hanya untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idz qala li sahibihi la tahzan. Satu-satunya nama sahabat, satu-satunya sosok yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sahibihi, dengan sahabatnya, sahabat Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini disebut oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan beliau mengatakan sahihul isnad, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan juga Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadits as-sahihah hadits nomor 306. Abu Mihjan Ats-Tsaqafi beliau mengatakan, "Wa summita siddiqan wa kullu muhajirin siwaka yusamma bi ismihi ghaira munkari. Sabaqta ila al-islami wallahu syahidun wa kunta jalisan bil arishil musyahhari wa bil ghari id summita bil ghari sahiban wa kunta rafiqan lin nabiyil mutahhari." Engkau diberi gelar dengan As-Siddiq, sedangkan semua muhajirin yang lain dipanggil dengan namanya tanpa ragu. Engkau telah mendahului di dalam memeluk Islam dan Allah sang saksi, Allah yang menyaksikannya. Engkau duduk di singgasana yang sangat tinggi dan mulia. Di dalam gua, engkau disebut di dalam gua sebagai sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau menjadi sahabat, teman dekat Muhammad, seorang nabi yang suci. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang Quraisy ini minta bukti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Hal tastati'u an tasifa lana Baitul Maqdis?" Apa kamu bisa menceritakan kepada kami seperti apa Baitul Maqdis? Seperti apa Masjidil Aqsa? Mut'im bin Adi, dia yang berdiri, dia mengatakan, "Ana a'lamun nasi bi Baitul Maqdis." Aku orang yang paling tahu tentang Baitul Maqdis. Wa kaifa bina'uhu, wa kaifa hay'atuhu. Bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Fa in yakun Muhammadun shadiqan fa sa'ukhbirukum. Jika Muhammad benar, saya akan sampaikan kepada kalian. Wa in kana kadziban fa sa'ukhbirukum. Kalau dia bohong, saya akan sampaikan juga. Maka Mut'im bin Adi mengatakan, "Ya Muhammad, ana a'lamun nasi bi Baitil Maqdis, fa akhbirni kaifa bina'uhu wa kaifa hay'atuhu." Saya orang yang paling tahu tentang Baitul Maqdis. Bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Seperti apa bangunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, "Laqad ra'aituni fil hijr wa Quraisyun tas'aluni an masrai." Aku ingat kalian melihatku, di antara kalian ada yang melihatku ketika aku bersama orang-orang Quraisy, ketika aku sedang di hijr, ya, di dinding pembatas Ka'bah yang tembok pendek itu, hijr. Ketika Quraisy bertanya tentang tentang Isra'ku, fasa'alatni an asya'a min Baitil Maqdis lam uthbitha. Mereka bertanya kepadaku tentang bangunan Baitul Maqdis yang aku tidak ingat. Fakuribtu kurbatan ma kuribtu mithlahu qat. Maka aku sedih, aku galau, yang belum pernah aku merasakan yang seperti itu. Farafa'ahu Allahu li anzuru ilaihi. Ma yas'aluni an syai'in illa anba'tuhum bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap, menunjukkan kepadaku Baitul Maqdis. Apapun yang mereka tanya, aku sampaikan kepada mereka. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fajallallahu liya Baital Maqdisi,
fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Dalam Sahih Bukhari, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan untukku tentang Baitul Maqdis. Maka aku pun menceritakan kepada mereka sifat dan bangunan Baitul Maqdis. Aku melihat langsung ke Baitul Maqdis. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan fadhahabtu an'utu famaziltu an'utu hatta iltabasa alayya ba'dun na'ad. Aku menyebutkan beberapa sifat. Sampai ada beberapa hal yang aku tidak ingat. Apa penjelasan Nabi SAW? Faji'a bil baiti wa ana anzur. Hatta wudi'a duna dari aqilin fana'attuhu wa ana anzuru ilaih. Kemudian didatangkan Masjidil Aqsa di hadapanku. Aku melihatnya. Masjid itu ditaruh di atas rumah, di atas rumah, di dari aqil. Dan aku melihat ke sana dan aku menyebutkan satu demi satu sifat dari Baitul Maqdis. Dan ini ikhwatal iman di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa hadza ablaghu fil mu'jizah. Ini mukjizat yang lebih nyata, lebih tegas, dan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Bagaimana singgasana Ratu Balqis bisa dihadirkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sekejap mata. Ya, dan itu dipindahkan dari tempatnya ke tempat Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Dan itu adalah sesuatu yang ringan dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawiyyul Aziz, yang maha kuasa, maha kuat, dan maha perkasa, dan maha mulia. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, menyampaikan semua tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, maka orang Quraisy pun mengatakan, amanna'tu fa wallahi laqad ashab. Ciri yang disampaikan benar, tidak salah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi, aku melewati rombongan dagang milik kalian wahai orang-orang Quraisy, di tempat ini dan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu onta mereka lari, ya, karena terdengar kendaraan yang aku tunggangi, ontanya lari. Aku tunjukkan kepada mereka, ada di sana, di satu arah tertentu. Dan mereka memiliki satu tempat wadah minuman yang mereka tutupi dengan sesuatu. Aku singkap minuman itu, aku minum minuman yang ada di tempat minum tersebut. Dan aku tutup kembali. Dan di antara pimpinan rombongan ini ditunggangi oleh, di sana ada seekor onta, yang paling depan adalah onta yang membawa dua wadah besar, yang satu berwarna hitam dan satunya lagi berwarna abu-abu. Maka selang beberapa hari datanglah rombongan dagang Quraisy tersebut. Ternyata rombongan ini persis dengan yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, kalian bawa tempat minum? Benar bawa tempat minum yang kalian tutupi dengan sesuatu? Mereka mengatakan, iya bawa, masih ada isinya. Kok penuh? Kata mereka begitu. Ya, masih penuh, kata mereka. Maka kemudian, karena masih kami ikat, kata dia, pasti kami tutup. Belum kami buka tempat minum itu. Maka mereka pun minta, coba mana tempat minumnya. Dibuka tempat minumnya, dan ternyata sudah kosong tempat minum tersebut. Mereka sebut sudah kosong. Diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya lagi, Quraisy bertanya lagi, benar ada salah satu onta kalian yang lari? Benar. Dan kemudian kami mendengar suara teriakan seorang laki-laki yang mengatakan di sebelah sana. Maka kami pun menuju ke tempat itu dan kami dapati onta kami sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh suara yang kami dengar tersebut. Maka orang-orang Quraisy pun terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh rombongan itu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Namun itu tidak membuat mereka semakin beriman, tambah membuat mereka semakin sombong dan semakin melawan Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah, kenapa Nabi SAW hanya menyampaikan kisah pendek ini? Isra. Kenapa? Padahal Mi'raj jauh lebih dahsyat. Antum, jika melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa,
banyak hal-hal yang luar biasa yang antum jalani, dan kemudian antum diminta untuk menceritakan lagi apa yang telah antum lihat, maka antum akan memulai dari yang paling hebat, yang luar biasa yang antum pernah. Saya melihat seekor gajah terbang, misalnya. Saya melihat begini dan begitu. Itu akan mendahului dari hal-hal lain yang lebih remeh dari itu. Namun tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang yang paling rendah, paling sederhana. Perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana ingin melihat dan menunjukkan kepada mereka tentang reaksi mereka sendiri terhadap hal ini. Terhadap Isra'nya Nabi ke Baitul Maqdis. Setelah mereka meyakini, menerima akan hal ini, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan secara bertahap tentang semua detailnya peristiwa Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Diriwayatkan oleh banyak sekali kitab-kitab hadis. Dalam Sahih Bukhari saja, Imam Bukhari, di antara spesifikasi Sahih Bukhari ini, perlu antum pahami juga, bahwa ketika beliau, Imam Bukhari rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, mengulang suatu hadis dari satu bab di bab yang lain dengan hadis yang serupa, pasti sanadnya beda. Pasti sanadnya berbeda. Susunan perawi sampai ke Nabi berbeda dari hadis yang disebut di awal dengan hadis yang diulang di bab yang berbeda. Dan ini menunjukkan keluasan ilmu beliau, di saat yang bersamaan menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan hadis tersebut. Karena diriwayatkan lebih dari satu jalur. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari saja, saya bacakan misalnya, terdapat dalam Kitabus Shalah. Dalam Kitabus Shalah, dalam bab Kaifa furidat as-shalah. Bagaimana kewajiban salat itu diwajibkan. Hadis nomor 349. Jadi Sahih Bukhari ini dibagi berdasarkan kitab-kitab, dan masing-masing kitab dibagi menjadi bab-bab. Ya. Dan setiap kitab dan bab itu yang memberi judul siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Beda dengan Sahih Muslim. Jika Sahih Muslim, antum beli kitab Sahih Muslim, sudah ada pembabannya, ada bab ini, bab ini, bab ini, kitab ini, kitab ini, bab ini. Yang memberi judul bab dan kitab adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kitab Sahih Muslim, yang cetakan terjemahan Sahih Muslimnya saja, ada nama bab ini, ada nama kitab ini. Itu penamaan bab dan kitab diambil dari syarah Muslimnya Imam Nawawi. Bukan Imam Muslim bin Hajjaj rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Beda dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, pemberian nama kitab dan babnya Imam Bukhari rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Dan itu juga menunjukkan akan fiqihnya Imam Bukhari. Pemahaman beliau akan ilmunya beliau. Setiap judul bab menunjukkan pemahaman dan pemahaman beliau terhadap riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan. Misalnya, ketika beliau menyebutkan tentang sholat jamaah, beliau menyebutkan bab wujubi salatil jamaah, bab wajibnya sholat jamaah. Ini menunjukkan bahwa menurut Imam Bukhari, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Demikian pula misalnya dalam kitab Tauhid, ada satu kitab tersendiri. Di akhir-akhir dalam Sahih Bukhari itu ada kitab Tauhid. Dalam beberapa manuskrip disebutkan bahwa judulnya adalah Bab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Karena memang Imam Bukhari rahimahullah dengan kitab Tauhid yang ada dalam kitab sahihnya, beliau ingin menegaskan akidah Tauhid al-Asma' was Sifat seperti akidah para imam-imam salaf, berbeda dengan kaum Jahmiyah dan yang mengikuti pemikiran dan pemahaman mereka yang intinya adalah mentakwil, mentaktil, mentahrif nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Bukhari rahimahullah mengisbat, menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau.
Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari, hadis Isra dan Mi'raj disebutkan dalam Kitabus Shalah, dalam bab kaifa furidatis shalah. Kemudian dalam Kitabul Haji, dalam bab ma jaa fi Zamzam, hadis nomor 1636. Dalam kitab Bad'ul Wahyi, babu dzikril malaikati alaihimus salam. Bab tentang penyebutan malaikat alaihimus salam. Nomor hadis 3207. Dalam kitab Ahaditsul Anbiya, babu dzikri Idris alaihi salam. Dalam kitab Ahaditsul Anbiya, dalam bab menyebutkan tentang kisah Nabiullah Idris alaihi salam. Hadis nomor 3342. Dalam kitab Al-Manaqib, babu Haditsul Isra. Dalam kitab Manaqib tentang hadis Al-Isra. Hadis nomor 3886. Dalam kitab Manaqib juga dalam babul Mi'raj, hadis nomor 3887, 3888. Ini contoh dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, babul Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab Isra-nya Rasulullah SAW, hadis nomor 162, 163, 164, 165, 166, 167, 172. Juga dalam kitab-kitab yang lainnya, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Ibnu Hibban, dalam Sunan Al-Kubra An-Nasa'i, dalam Sunan Al-Sughra An-Nasa'i, dalam Dalailun Nubuwah Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Ya, ini semuanya antum bisa lihat secara mendetail disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di jilid yang ketiga dari halaman 118 sampai 128. Juga dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah disebutkan di jilid ketiga dari halaman 30 sampai 38. Dalam Sirah Ibnu Hisham di jilid yang kedua halaman 9 sampai 21. Juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Antum jika membaca tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Isra ayat 1, juga tafsir At-Tabari, sama juga dalam tafsir surat Al-Isra ayat 1, antum akan melihat belasan nama sahabat sebagai inti dan induk periwayatan riwayat Isra dan Mi'raj. Kemudian disebutkan sanad dan jalannya oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ya, jika antum membaca dalam tafsir Ibnu Katsir yang ringkasan saja disebutkan, apalagi bukan yang ringkasan, ya. Yang ringkasan saja disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang hal ini dengan cukup mendalam, apalagi kepada misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir yang tidak ringkasan. Ya, jika yang tidak ringkasan maka akan lebih detail lagi. Ya, karena dalam ini contoh ini adalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ya, Al-Misbahul Munir ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Ibnu Katsir juga kalau tidak salah dalam 10 jilid. Ya, dalam 10 jilid. Di dalam ringkasan ini saja di awal bab Ibnu Katsir rahimahullah ini di dalam ringkasannya beliau menyebutkan penyebutan hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menyebutkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Semua hadis tentang Isra dan Mi'raj yang diriwayat oleh sahabat Anas bin Malik. Juga ada juga riwayat Anas bin Malik yang beliau meriwayatkan dari Malik bin Sa'sa'ah. Jadi riwayat Anas bin Malik yang pertama adalah hadis Anas bin Malik tentang Isra dan Mi'raj yang beliau dengar langsung dari Nabi SAW. Anas bin Malik juga mendengar dari sahabat yang lain, yaitu Anas bin Sa'sa'ah. Ada disebutkan oleh Ibnu Katsir beberapa hadisnya dengan semua sanad-sanadnya. Kemudian juga riwayat Anas dari Abu Dzar Al-Ghifari. Disebutkan juga sanad-sanadnya oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Juga riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini lain sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah. Kemudian riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan sanad-sanadnya, riwayat-riwayatnya dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Bukhari, dalam yang lainnya. Semua yang dari Ibnu Abbas dan hadis Isra dan Mi'raj. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hadis Mi'raj. Dia mengambil dari perkataan Imam Al-Baihaqi dalam Sahih Muslim. Kemudian juga riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hal ini. Kemudian riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anda bacakan tentang Ummul Mukminin Aisyah. Rawal Baihaqi an Aisyah qalat
lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa asbah yuhadditsu an-nas bidzalika fartadda an-nas mimman kanu amanu bihi wa saddaquhu wa sa'u dzalika ila Abi Bakr faqalu hal laka fi sahibik yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis فقال وقال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق. Ini sesuai dengan riwayat yang tadi Anda sampaikan terkait tentang asal penamaan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian beliau membahas di dalam tafsir ini tentang kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi, apakah itu terjadi dengan roh dan jasadnya saja, ataukah beliau melakukannya itu tidur, atau beliau dalam keadaan sadar, ya, dan yang lainnya. Dan kemudian beliau menegaskan bantahan terhadap mereka-mereka. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bantahan-bantahan terhadap mereka-mereka yang menolak, ya, Isra dan Mi'raj. Beliau menyebutkan, qala al-hafidhu Abu Khattab Umar ibn Dihyah fi kitabih At-Tanwir fi Maulid Sirajil Munir. Berkata al-hafidh Abu Khattab Umar ibn Dihyah dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulid Sirajil Munir, waqad dzakara hadits al-Isra'i min tariqi Anas wa takallama alaihi fa ajada wa afad. Setelah menyebutkan riwayat Isra dan Mi'raj dari jalur Anas bin Malik dengan sangat bagus, beliau berkata, thumma qala. Setelah itu beliau berkata, wa qad tawataratir riwayatu fi hadits al-Isra'i an Umar bin Al-Khattab wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Abi Dzar wa Malik bin Sa'sa'ah wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri wa Ibnu Abbas wa Shaddad ibn Aus wa Ubay bin Ka'ab wa Abdurrahman bin Qarat wa Abu Hibbah wa Abu Layla al-Ansariyaini وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أسامة وسمرة بن جندب وأبو الحمراء وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء وابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut dikutip oleh Ibnu Katsir, telah mutawatir riwayat yang begitu banyak tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab, Ali bin Abu Talib, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Abbas, Shaddad bin Aus, Abu Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qarat, Abu Habbah, wa Abu Layla al-Ansariyaini, wa Abdullah bin Amr, wa Jabir bin Abdullah, Hudzaifah bin al-Yaman, Buraidah, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Umamah al-Bahili, Samurah bin Jundub, Abu al-Hamra, Suhaib al-Rumi, Ummu Hani, Aisyah, Asma, kedua putri Abu Bakar radhiyallahu anhum, minhum man saqahu bitulihi wa minhum man ikhtasarahu ala ma waqa'a fil masanid. Di antara mereka ada yang menyebutkan dengan panjang, di antara mereka ada yang meriwayatkan dengan ringkas sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab musnad. Wa in lam takun riwayatu ba'dihim ala syarti sihhah, walaupun sebagian dari riwayat itu tidak sampai pada derajat sahih, fa hadithul Isra'i ajma'a alaihi al-muslimun. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Wa a'rada anhu az-zanadiqatu wal mulhiddun. Adapun yang berpaling dari ini, yang menolaknya adalah orang-orang zindiq dan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka, dan Allah semakin akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Ini yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dari Al-Hafidh Abu Khattab Umar ibn Dihyah dalam kitab beliau At-Tanwir fi Maulid Sirajil Munir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata, malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat begitu banyak ayat-ayat yang hebat. Dan andai kata hal yang serupa dilihat oleh orang lain selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti di pagi harinya sudah hilang akalnya, sudah tidak waras. Pasti dia akan bagaimana, naudzubillah, ya,
Itu di antara hikmah kenapa kita tidak tahu yang gaib. Jangankan melihat surga, neraka, malaikat, Allahu Akbar, azab neraka. La haula wa la quwata illa billah. Andai kata batas antara kita dengan makhluk lain yang ada di muka bumi, jin dan syaitan, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang akan melihat kita orang gila dan tidak waras. Namun hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah berikan batasan terhadap mata kita, batasan terhadap telinga kita. Ya, kita tidak bisa mendengar karena ada jarak-jarak dan batas-batas frekuensi-frekuensi tertentu. Telinga kita dengan anjing beda, penglihatan kita, penciuman kita beda. Jika kita diberi sama seperti mereka, kita seperti orang tidak waras. Namun Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Al-Alim, yang maha bijaksana dengan ciptaannya, yang maha tahu akan kemaslahatan hambanya. Namun Nabi kita Muhammad SAW, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau di pagi harinya dengan tenang. Beliau khawatir jika memulai menyampaikan hal ini kepada kaumnya dengan apa yang dia lihat secara keseluruhan disampaikan, bergegas mereka akan mendustakan Rasulullah SAW. Maka beliau SAW dengan lemah lembut menyampaikan kepada kaumnya bahwa beliau malam itu baru datang dari Baitul Maqdis. Malam itu beliau baru datang dari Baitul Maqdis. Ini hal kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan secara detail tentang hal ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan banyak sekali fawaid dan faedah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya bahwa langit itu ada pintu-pintu, real, nyata pintu-pintu itu. Dan ada penjaga-penjaganya memang ditugasi untuk menjaga pintu-pintu tersebut. Kemudian juga di dalam faedah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, disunahkannya minta izin. Disunahkannya minta izin. Malaikat Jibril AS minta izin kepada malaikat penjaga pintu-pintu langit. Juga disyariatkan dan disunahkannya ketika minta izin dan ditanya siapa kamu, sebut saya fulan, saya disebut namanya. Ya, tidak cukup dengan mengatakan saya, tapi sebut saya Ali, saya fulan, sebutkan namanya. Tidak cukup dengan hanya mengatakan saya saja. Karena dengan mengatakan saya fulan, maka selesailah pertanyaan itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari si penanya. Dan kemudian di dalam faedah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yang melakukan suatu perjalanan disunahkan untuk memberi salam kepada yang duduk. Walaupun yang jalan itu lebih afdal dan utama ketimbang yang duduk. Jadi seorang ustadz misalnya, jalan dia ke masjid, ketemu dengan satu jamaah yang sedang duduk. Bukan karena dia ustadz, dia nunggu. Antum kan murid ana, harus kasih salam ke ana. Bukan seperti itu. Tapi yang berjalan, walaupun dia ustadz, syekh, siapapun dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Di dalam konteks ini, malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan salam kepada penjaga pintu-pintu langit itu. Walaupun kita tahu siapa yang lebih utama, penjaga pintu-pintu langit itu, ataukah Jibril alaihissalam. Juga di dalam hal ini, di dalam peristiwa ini ada sunnahnya untuk menyambut orang-orang baik, orang-orang mulia dengan murah senyum, dengan pujian, dengan doa. Ya, ini di antara akhlak dan adab. Para malaikat ketika ditanya, Muhammad SAW datang, sudah waktunya dia untuk dibukakan pintu ini. Muhammad SAW untuk menaik ke langit, sudah waktunya. Dan juga para nabi yang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Adam, Nabiullah Yahya dan Nabiullah Musa, Nabiullah Idris, semua Nabiullah Musa, ya, Nabiullah Harun, Nabiullah Ibrahim, alaihi wassalatu wassalam, yang bertemu Nabi Yusuf alaihissalam, yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya menyambut Nabi SAW dengan murah senyum, dengan doa, ya. Hamba yang saleh, anak yang saleh, nabi yang saleh, didoakan oleh mereka. Ya, ini di antara sunnah. Ketika bertemu dengan orang yang saleh, yang fadil, yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, kita sambut mereka dengan baik dan kita doakan mereka. Kemudian juga
Boleh. Ya, dibolehkannya memuji seseorang yang jika orang tersebut insya Allah aman dari terfitnah ketika dipuji di hadapannya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak yang hamba yang saleh, nabi yang saleh, disampaikan hal seperti itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu bahwa beliau, para nabi tersebut tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan gila puji dan tidak akan termakan pujian yang tidak benar. Kemudian juga di dalam hadis ini, di dalam peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dibolehkannya duduk bersandar dengan memunggungi kiblat atau Ka'bah. Ya, antum duduk ke misalnya punggung ini misalnya kiblat, antum memunggungi kiblat, menghadap ke membelakangi kiblat, itu dibolehkan. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Ma'mur di langit yang ke-7, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang duduk bersandar di Baitul Ma'mur membelakangi kiblatnya para malaikat di langit ke-7. Ya. Ini sedangkan Baitul Ma'mur adalah kiblatnya para malaikat yang ada di langit ke-7. Kemudian juga di antara faedah peristiwa ini adalah bolehnya suatu hukum itu dianulir atau diganti sebelum terjadinya hukum tersebut. Seperti apa contohnya? Dari 50 kali ibadah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala dianulir dan diganti menjadi tersisa 5 sholat. Contoh yang lainnya apakah ada yang seperti itu? Ada. Yaitu perintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Namun sebelum terjadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami menggantikan hukum itu bukan menyembelih Ismail, tapi menyembelih domba yang besar. Kemudian juga di antara faedah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah keutamaan berjalan atau melakukan safar di waktu malam. Ya, ketimbang safar di waktu siang. Karena Isra dan Mi'raj terjadi di waktu malam. Dan itulah juga karena itulah kenapa mayoritas ibadah Rasulullah SAW di waktu malam. Safarnya Rasulullah SAW adalah di waktu malam. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, "Alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil-lail." Lakukanlah perjalanan di waktu malam, kata Nabi SAW, karena di waktu malam itu bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Masih banyak lagi faedah yang lainnya. Waktunya sudah jam 9:05. Ya, insyaallah mungkin masih bersambung dengan hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah sangat menarik sekali ya. Dan semakin sangat penasaran. Dan memang ini ada hikmahnya dan pelajarannya bahwa orang munafik itu ketika ditunjukkan kebenaran itu bukannya sadar ya, tapi malah ngeles atau mencari alasan-alasan lain ya, Masya Allah. Semoga kita terhindar dari sifat munafik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum Quraisy. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan insya Allah akan Ana sampaikan ini pertanyaan pertama dari Bapak Hairus di Melaka, Malaysia ya. Pertanyaan beliau ya ini tentang hadis yang meriwayatkan tentang kisah Waraqah bin Naufal ya. Bisa di dalam hadis ini dikatakan, janganlah kalian mencela Waraqah bin Naufal karena sungguh aku melihatnya memiliki 1 atau 2 surga. Waraqah bin Naufal telah beriman kepada Rasulullah ketika Khadijah membawa Rasulullah menemuinya pada saat pertama kali beliau menerima wahyu. Waraqah berharap seandainya Allah memanjangkan umurnya agar mendapati kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia bisa menolong beliau. Mohon penjelasannya Ustadz untuk dari hadis ini atau penjelasan dari bab ini Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Waraqah bin Naufal seorang Muslim, bukan seorang Nasrani. Dengan apa? Dengan pernyataan beliau, "Ya laitani law kuntu hayyan id akhrajuka qaumu." Andai kata aku masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu, maka aku la'ansurannaku nasran mu'azzara.
Aku akan membelamu dengan sepenuh kemampuanku. Pernyataan Waraqah bin Naufal ini radhiyallahu anhu wa ardhah menunjukkan bahwa beliau telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pernyataan beliau bahwa yang datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah namu sebagaimana yang datang kepada Musa alaihi salam. Ini juga sebagai statement pernyataan beliau bahwa benar apa yang disampaikan dalam kitab suci yang ada di saya akan berita kedatangan seorang nabi. Ternyata ini orangnya. Itulah kenapa pernyataan Waraqah ini membuktikan bahwa beliau beriman. Dan akhi wa ukhti fillah rahimani wa rahimakumullah, iman itu adalah apa yang ada di dalam dada seseorang. Syariat ini mengukuhkan keimanan. Perintah dan larangan membuktikan akan keimanan. Namun ketika seseorang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah SAW, namun sebelum turunnya syariat dia telah meninggal dunia, statusnya seorang mukmin. Seperti diperintahkan hijrah. Sudah ada perintah hijrah. Tapi pada Rasulullah sebelum hijrah dia wafat. Bagaimana statusnya? Padahal dia sudah niat hijrah. Mukmin, muhajir, orang yang hijrah. Orang yang hijrah. Karena uzur, karena halangan tertentu, karena sebab-sebab tertentu dia tidak bisa berangkat hijrah. Itulah juga di antara hikmahnya. Nanti insya Allah kita akan membahas ketika sampai pada tempat pembahasan itu tentang Rajaan Najasyi. Najasyi, ya, dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia belum hijrah, belum sholat, belum ngapa-ngapain, hanya beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun An-Najasyi meninggal dunia sebelum dia mengumumkan, memproklamirkan keislaman beliau radhiyallahu anhu. Dan ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga disyariatkannya salat gaib. Jadi menunjukkan bahwa di dalam hatinya Najasyi mukmin, iman. Terlebih lagi Waraqah bin Naufal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa. Jadi sebetulnya Waraqah bin Naufal itu adalah seorang muslim saja. Muslim dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Akhi, tidak sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazi, semoga Allah selalu melindungi dan merahmati, memuliakan Ustaz Ali dan keluarga. Dan juga panitia serta umat Islam dimanapun yang berada. Afwan ya Ustazi, ingin bertanya di luar tema. Ana ingin diberikan penjelasan tentang dalil atau dasar dan nasihat agar bisa terkenal di langit. Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai itu. Demikian ya Ustazi pertanyaannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allah ibarik fi. Ada pertentangan yang sangat nyata antara terkenal di langit dengan terkenal di bumi. Seringkali tidak ketemu. Walaupun di antara sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kedua kemuliaan itu. Di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan terkenal di bumi dan terkenal di langit adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan terkenal di langit dan terkenal di bumi. Namun biasanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang ma'ruf di dunia bisa jadi majhul fis sama. Tidak ada yang kenal. Nah, bagaimana kiatnya? Ada seseorang itu ma'ruf di langit, dikenal di langit oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikatnya dan penduduk langit, adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi yang sahih, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril.
Wa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun alaihissalam mencintai orang tersebut. Wa yaqulu Jibril, wa yunadi Jibril, ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Kemudian Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, cintailah dia. Wa yuhibbuhu ahlus sama. Maka di langit pun cinta kepada si fulan. Dia di bumi. Tapi di langit semua cinta kepadanya. Semua kenal kepadanya. Di langit nunggu kapan dia berangkat. Kapan rohnya naik ke atas. Sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ihtazza arsyullah bimauti Sa'ad. Arsy-Nya Allah guncang rindu dengan rohnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin ketika rohnya naik ke langit. Allahu Akbar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana agar kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sebabnya. Ya, banyak sebabnya. Di antara sebabnya adalah dengan mencintai kalamullah, mencintai Al-Qur'an. Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Setelah ibadah-ibadah wajib kita perbaiki. Dan kemudian di antara sebab yang lainnya adalah kita merasakan begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan begitu remehnya ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana yang kita sering ucapkan dalam Sayyidul Istighfar, Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Aku akui ya Allah nikmat-nikmat-Mu atasku dan aku akui dosa-dosaku. Begitu tidak pantasnya. Nikmat Allah begitu besar kita rasakan, namun kita balas dengan mengirimkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sebab yang dengannya seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi tersebut, "Wa yuhibbuhu ahlus sama hatta yudha'a lahul qabula fil ardh." Maka yang di langit pun cinta kepadanya sampai yang di bumi pun menerima orang tersebut. Yang di bumi mudah diterima, mudah dicintai. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tulus, dan itu harus dipupuk di antaranya dengan menyembunyikan amal ibadah. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal khafiyyan naqi. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah SWT, yang suka menyembunyikan amal ibadahnya dan memiliki hati yang bersih. Yang tidak banyak makar, tidak banyak politik di dalam hatinya, tidak banyak tipu-tipu. Hatinya polos. Dan suka menyembunyikan amal ibadah. Ketika seorang hamba seperti itu, insya Allah ya Rabb ya Karim, dia akan dicintai oleh Allah SWT. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz untuk penjelasannya. Jazakallahu khairan. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Sentot di Cilegon. Assalamualaikum ya Ustazi, izin bertanya. Setelah Rasulullah menceritakan perjalanan Isra, beliau kepada kaum musyrikin tersebut, apakah ada sahabat yang percaya dan masuk Islam pada saat itu selain sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Demikian Ustaz pertanyaannya, syukron. Sebagaimana dalam kisah sirah ini disebutkan, ada yang murtad, ada yang beriman. Dan yang pertama membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai muslim dan mukmin pionir yang pertama, yang paling depan, yang paling disegani, dengan kedudukan beliau di kalangan orang-orang Quraisy, ini menjadi tameng, menjadi perisai bagi mukmin-mukmin yang lainnya. Sehingga mereka, Abu Bakar saja percaya, kami pun akan percaya seperti percayanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini menunjukkan bahwa banyak mukmin yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal ini. Namun hal itu tidak mudah bagi mereka yang kafir untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Alhamdulillah, demikian untuk jawaban dari Ustadz Ali untuk akhi santot di Cilegon. Berikutnya ini ada dari hamba Allah di Cikarang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati Ustadz dan juga Amin. keluarga Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah khairan atas ilmunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzi, pertanyaannya adalah bagaimana cara bermimpi untuk bertemu Nabi dan apakah jaminan husnul khotimah bagi seorang yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Nah, cara agar bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang yang bagaimana caranya agar seseorang itu bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun tata cara tertentu. Baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan hal ini. Namun ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya artinya jika ada sebuah kitab, risalah, syekh, kiai, ya atau siapapun itu yang kemudian mengajarkan agar mimpi Nabi, bacalah sholawat ini sekian ribu kali dengan kondisi begini dan begitu, sampai yakini bahwa itu adalah kebohongan dan kedustaan. Karena tidak ada dari Rasulullah SAW dan tidak pula dari para sahabat sesudahnya. Nah, artinya apa? Artinya mimpi ketemu Nabi SAW itu adalah anugerah dari Allah. Boleh kita minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat Nabi-Mu dalam mimpi. Boleh. Namun hal ini adalah mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kemudian pertanyaannya, apakah orang yang telah atau sering bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya orang itu pasti husnul khatimah? Tidak selalu. Tidak selalu. Apakah mungkin mimpi ketemu Nabi SAW kemudian su'ul khatimah? Mungkin. Jangankan sampai kepada itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang mendalam. Ya, ilmu yang mendalam, bahkan memiliki Ismullahil A'zam. Memiliki rahasia nama Allah yang terbesar. Namun jika Allah menghendakinya tersesat, maka ditutup hatinya dan dia kekal di api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf. Ayat 175 dan 176. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina. Fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, Allah sampaikan, jika kami menghendaki, sesungguhnya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada kehidupan dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing yang jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia tetap mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam ayat-ayat ini tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kitab suci kepadanya dan yang lainnya.
Namun kemudian dia lebih cenderung hatinya kepada dunia, maka dicabutlah keberkahan ilmu itu dari hati mereka. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat-ayat ini, wa rajulun min ahlil Yaman yuqalu lahu Bal'am atahu Allahu ayatihi fatarakaha. Tentang kisah ini adalah dia seseorang dari penduduk negeri Yaman yang bernama Bal'am. Allah berikan kepadanya ayat-ayatnya dan kemudian dia tinggalkan ayat-ayat itu. Disebut oleh Malik bin Dinar, kana min ulama'i Bani Israel. Dia ulamanya Bani Israel. Wa kana mujabud da'wah. Doanya mustajab. Yuqaddimunahu fi syada'id. Yang selalu ditaruh di depan ketika menghadapi musibah-musibah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Nabiyullah Musa ila malakin Madyan yad'uhu ila Allah fa'aqta'ahu wa a'tahu fatabi'a dinahu wa taraka dina Musa alaihi salam. Diutus oleh Nabi Musa, artinya murid seniornya Nabi Musa, orang soleh, murid seniornya Nabi Musa, doanya mustajab. Ketika diutus oleh Nabi Musa menemui salah raja Madian untuk mendakwainya ke jalan Allah, namun sang raja menawarkannya dunia. Kamu mau wanita, dunia, jabatan, dan dia mau mengikuti sang raja dan meninggalkan agama Musa alaihi salam. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Sudah sampai selevel ini pun ketika hati itu terfitnah, hilanglah semua keberkahan. Apalagi cuma sekedar mimpi bertemu Nabi SAW dalam mimpi, yang terkadang bisa jadi mimpi itu tidak benar. Maksudnya tidak benar, memang benar bahwa Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia benar-benar bermimpi melihatku, karena syaitan tidak pernah menyerupai diriku. Pertanyaannya adalah ketika kita bermimpi melihat sosok seseorang begini dan begitu, kelihatan wibawanya dengan sembur sinar putih dari wajahnya dan sebagainya. Dan kemudian mengatakan, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Dari mana antum tahu bahwa itu benar Muhammad SAW? Sedangkan antum sebelumnya belum pernah melihat beliau. Sedangkan antum dan rata-rata kita tidak mengenal sosok beliau, tidak menghafal hadis-hadis tentang postur tubuh fisik beliau SAW. Ketika dengan tampilan tertentu yang kesannya wibawa di benak kita, maka kita akan bergegas percaya, benar saya melihat Nabi semalam begini dan begitu. Padahal adalah sosok tertentu yang terkesan wibawa dalam hati kita, dan sosok itu mengklaim, mengatakan dirinya adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ustaz, alhamdulillah ini sudah 3 pertanyaan yang masuk. 4 mungkin ya tadi. Dan kita sudah memasuki pukul 21 lebih 26 menit. Tidak terasa sekali ya, sudah malam alhamdulillah. Namun demikian, ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan lanjut kembali pekan depan insya Allah. Ya, karena kita harus menunaikan hak-hak tubuh kita. Betul ya Ustaz ya? Begitu. Baik, untuk terakhir mungkin kalimat terakhir sebelum menutup kajian ini, Ustaz, pesan untuk kami. Nah, barakallahu fikum ya ikhwatal iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk bertemu di kajian ini. Ana mohon maaf pekan lalu antum sudah memulai kajian, qadarullah ana lupa, bukan lupa, malam Id, dan ana jadwal khatib Id di daerah Jonggol ya, yang jaraknya kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam dari rumah ana, sehingga ana berangkat malam Id. Jadi ana diingatkan oleh Al-Akh Taufik hafizahullah, sudah siap, tidak ada masalah. Ana sampaikan banyak masalah ana di jalan, ana tidak mungkin mengisi kajian. Ana mohon maaf, ana saking sibuknya karena hari itu ana juga dagangan kambing, jadi ana membagikan kambing kepada yang pesan dan yang lain sebagainya, menuntaskan amanah sebelum malam Id. Ya, ketemu malam Id, baru kemudian ana berangkat ke tempat ana khatib Id pada saat itu, supaya ana besoknya khatib sesuai dengan waktunya. Jadi ana lupa untuk memberikan info ke antum, dan juga antum juga mungkin karena kesibukan juga lupa mengingatkan ana di pagi atau sore harinya, baru persis pada waktunya baru diingatkan ke ana. Barakallahu fikum wa afwan katsiran ala hada.
Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap momen ini kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis-majelis ilmu kita ini dicatat sebagai kebahagiaan kita, dan walaupun mungkin kita tidak bisa duduk secara online, secara offline di kehidupan dunia ini, mungkin kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak dengan kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pesan kita, semoga kita bisa istiqamah melanjutkan kajian ini sampai akhir. Walillahil hamdu wal minna.